12 kapal perang Tiongkok melawan 4 kapal Indonesia. Hasilnya sudah jelas terlihat. Tapi 3 bulan kemudian, analis terbaik Pentagon melaporkan sesuatu yang mengejutkan dunia dengan suara gemetar. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan hal ini? Bagaimana jika armada besar Tiongkok mengancam negara kecil? Apa yang bisa dilakukan negara kecil itu? Membeli senjata canggih, minta bantuan negara adidaya? Saya sudah 15 tahun menganalisis skenario seperti ini di Departemen Pertahanan Amerika. Jawabannya selalu sama. Yang kuat menang, yang lemah tunduk atau lari. Tapi pada suatu hari di tahun 2024, saya menyaksikan jawaban yang sama sekali berbeda. Jawaban yang tidak ada di buku manapun. Nama saya Miguel Alvarez. Saya analis senior di Badan Analisis Intelijen Departemen Pertahanan Amerika. Tugas saya menganalisis informasi militer Asia Tenggara. Satu laporan dari saya bisa menentukan kontrak senjata miliaran dolar, kadang bisa mengubah nasib sebuah negara. Tapi mengapa 3 bulan terakhir saya tidak bisa tidur nyenyak? Mengapa seluruh metode analisis yang saya percayai selama 15 tahun runtuh begitu saja? Semuanya dimulai di Indonesia. Di sana saya menyaksikan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan angka. Saat 270 juta orang bergerak sebagai satu kesatuan, jaringan primitif yang lebih kuat dari teknologi canggih, dan kekuatan pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Itu tidak mungkin. Awalnya saya juga berpikir begitu, tapi yang terjadi di depan mata saya adalah kenyataan. Dan kenyataan itu akan segera mengubah dunia. Cerita yang akan saya sampaikan bukan sekadar laporan perjalanan dinas. Ini adalah kesaksian hidup tentang bagaimana permainan kekuatan abad ke-21 berubah total. Mungkin sulit dipercaya, tapi semua ini benar-benar terjadi. Cerita ini dimulai dari ruang bawah tanah Pentagon lantai 3, pusat komando militer nasional yang selalu dipenuhi cahaya biru dingin. Di sana saya selalu hanya percaya pada angka dan data. Mengapa saya jadi begitu? Karena kejadian di Libya tahun 2012, saat itu saya percaya informasi dari agen lokal untuk membuat laporan. Ternyata informasi itu bohong. Karena informasi palsu itu, seorang rekan saya tewas. Sejak itu bagi saya hanya citra satelit dan sinyal intelijen yang benar. Manusia bisa berbohong tapi data tidak pernah bohong. Hari itu juga sama, 15 Agustus 2024, pukul 9.30. Monitor menampilkan foto satelit Laut Cina Selatan. 12 kapal perang Tiongkok sedang latihan di dekat perairan Indonesia. 3 kapal perusak tipe 005, 4 kapal perusak tipe 052D, plus kapal pasokan dan pendukung. Kekuatan yang mengesankan. Saya langsung membandingkan dengan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Dari segi angka, situasinya jelas. Jumlah kapal 1.3, total tonase 1.5, jumlah rudal 1.7. Bagaimanapun dilihat, Angkatan Laut Indonesia bukan tandingan Tiongkok. Seperti siswa SMA naik ring melawan petinju profesional. Alvarez, bagaimana situasi Indonesia? Tanya Wakil Menhan. Saya menjawab dengan yakin. Secara numerik, kemampuan responsnya sangat kurang. Jika terjadi konflik nyata, kemungkinan besar akan menyerah dalam 3 hari. Sampai saat itu saya masih yakin benar. Data sudah bicara kan, tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu betapa besar yang saya lewatkan, dan bagaimana hal yang terlewat itu akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Wakil Menhan mengangguk, pergi ke sana langsung untuk memastikan, lihat apakah ada yang kita lewatkan. Kontrak F-15ID juga sedang dibahas Kongres, jadi kita butuh informasi akurat. F-15ID adalah pesawat tempur untuk ekspor Indonesia. 80 juta dolar per unit, total 36 unit berarti kontrak hampir 3 miliar dolar. Ini bukan sekadar pengumpulan informasi, tapi terkait kepentingan ekonomi Amerika yang besar. Kapan berangkat? Tanya saya. Besok. Dan kamu tidak sendirian, ada diplomat bekas CIA yang akan ikut. Di pesawat menuju Indonesia, yang duduk di sebelah saya adalah David Anderson. Diplomat veteran EKS CIA sekitar 50-an yang sudah hampir 30 tahun bertugas. Tapi anehnya, sejak lepas landas dia terus menatap keluar jendela dengan ekspresi pahit. Saat pesawat terbang di atas Pasifik, meski suara pramugari dan aktivitas dalam kabin cukup ramai, keheningannya terasa berat. Saya tidak tahan dan bertanya, "Ada yang mengganggu pikiran?" Dia perlahan menoleh dan menjawab, "Miguel, pernahkah kamu gagal?" Maksudku, benar-benar hancur.
sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Pernah sekali di Libya. Kejadian itu ya, saya sudah dengar. Suaranya ada nada simpati. Saya juga punya pengalaman serupa di Rwanda. Rwanda. Mendengar nama itu saja siapapun tahu itu tanah tragedi. Pembantaian 1994 di sana adalah salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Saya membuat laporan berjudul Rwanda Menuju Negara Stabil dan Terpadu, sampai sebulan sebelum pembantaian terjadi. Laporan itu bahkan mendapat pujian di Washington. Katanya analisis yang rapi dan objektif. Dia berhenti sejenak dan minum air. Tangannya sedikit gemetar. Sebulan kemudian 1 juta orang terbunuh, Miguel. 1 juta orang. Di negara yang saya sebut stabil itu, 1 juta orang dibantai. Suaranya masih menyimpan luka yang belum sembuh meski sudah 20 tahun berlalu. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur. Pengalaman saya di Libya tidak sebanding dengan luka sebesar itu. Makanya kali ini saya mau melihat dengan cara berbeda. Bukan laporan tapi manusianya. Bukan angka tapi cerita di balik angka itu. Saat itu saya merasa sedikit tidak nyaman. Bagi saya, angka dan data adalah segalanya. Emosi dan cerita manusia terlalu subjektif dan tidak pasti, apalagi setelah kejadian Libya. Tapi bukankah analisis objektif lebih akurat? Emosi bisa mengaburkan penilaian. Anderson tersenyum pahit. Ya, laporan saya juga sangat objektif. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, indeks stabilitas politik, semua angka sempurna. Tapi kebencian dan amarah yang meresap di antara angka-angka itu, saya tidak lihat. Pesawat mulai turun menembus awan. Dari jendela mulai terlihat pulau-pulau Indonesia. Ribuan pulau besar kecil mengapung di atas laut hijau Zamrud. Pemandangan indah sekaligus terlihat rumit. Bagaimana ya caranya menyatukan begitu banyak pulau itu? Gumam Anderson. Lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 300 suku, lebih dari 700 bahasa, secara teori kombinasi yang mustahil. Saya setuju dengan kata-katanya. Secara geografis saja sudah terlihat sulit mempertahankan negara yang bersatu, tapi Indonesia sudah ada sebagai satu negara hampir 80 tahun sejak merdeka. Bagaimana bisa? Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, saya langsung merasa bingung. Bandaranya sih modern, tapi pergerakan orang-orangnya berbeda dengan keteraturan barat yang saya kenal. Cara mengantri berbeda, nada bicara berbeda, bahkan ritme jalan juga berbeda. Dalam perjalanan keluar melihat sistem transportasi, saya bergumam dalam hati. Bagaimana negara seperti ini bisa melakukan respons militer yang sistematis? Kesadaran tertib dasarnya saja sudah beda. Tapi Anderson memberikan perspektif yang sama sekali berbeda. Lihat orang-orangnya, Miguel. Di tengah kekacauan itu mereka tidak saling bertabrakan. Mengalir seperti air. Itu cara hidup mereka. Kita tahu keteraturan yang berbeda, tapi jelas, ada keteraturan di sana. Yang menyambut kami di bandara adalah Kolonel Wahyudi dari TNI. Sepertinya pertengahan 40-an menyapa dalam bahasa Inggris sempurna. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan sekadar sambutan ramah, tapi seperti rasa percaya diri yang berkata, coba saja kupas habis-habisan. Selamat datang Tuan Alvarez, Tuan Anderson. Bagaimana perjalanannya? Bahasa Inggrisnya setingkat lulusan Universitas Amerika. Di mana Anda belajar bahasa Inggris? Tanya saya. Di West Point selama setahun program pertukaran. Juga belajar di Command and General Staff College. Ternyata perwira yang dididik di Akademi Militer Amerika dan Perguruan Tinggi Komando dan Staf Umum Angkatan Darat Al-Sam. Berarti dia paham taktik dan strategi militer Al-Lams. Justru itu yang lebih mengkhawatirkan. Dia juga pasti tahu kelemahan militer Al-Lam. Dalam perjalanan ke hotel dengan mobil, Kolonel Wahyudi berkata, besok kita mulai jadwalnya. Pertama keliling pangkalan Angkatan Laut kita, lalu ke tempat yang lebih istimewa. Tempat istimewa? Untuk memahami Indonesia, tidak cukup hanya melihat kekuatan militer. Harus melihat yang lain juga. Anderson menunjukkan ketertarikan. Yang lain itu apa? Nanti akan tahu sendiri. Malam itu di hotel saya tertidur sambil merapikan jadwal besok. Sampai sekarang masih semuanya dalam perkiraan, tapi itu hanya sampai keesokan harinya. Keesokan paginya, Kolonel Wahyudi membawa saya ke tempat yang tidak terduga. Bukan fasilitas militer, tapi kedai kopi kecil.
Warung kopi tradisional, meja kursi kayu tua, foto-foto lama di dinding, dan aroma kopi pekat yang memenuhi ruangan. "Kenapa kita ketemu di sini?" tanya saya. "Untuk memahami Indonesia harus paham kopi dulu." Wahyudi tersenyum. "Kopi bagi kami bukan sekadar minuman." Dia mengeluarkan smartphone dan menunjukkan foto hitam putih tua. Seorang pria berseragam lusuh dengan senapan. "Ini kakek saya, anggota gerilja saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda. Senjatanya cuma senapan tua dan bambu runcing." Pria di foto itu muda, tapi matanya terlihat sangat kuat. Mata orang yang berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan Belanda 350 tahun. Tentara Belanda punya senjata modern, ada kapal perang, meriam, pesawat. Tapi kami menang, kok bisa? Wahyudi minum kopi setengguk lalu melanjutkan. "Miguel, Anda datang mau lihat seberapa tajam pedang kami. Tapi kami belajar dulu bagaimana bertarung saat pedang patah. Saat itu saya merasa tidak nyaman. Dia menyentuh trauma saya. Situasi serupa dengan yang saya alami di Libya. Situasi tentara reguler kalah dari tentara tidak reguler, kekalahan yang tidak bisa dijelaskan data. Tapi perang modern beda, Pak Kolonel. Pengawasan satelit, drone tak berawak, rudal berpemandu presisi. Di zaman seperti ini, semangat saja tidak cukup. Kesenjangan teknologinya terlalu besar. Wahyudi tersenyum. "Benarkah? Bagaimana dengan Afghanistan, Irak, Vietnam?" Pertanyaannya tajam. Memang itu kasus-kasus militer AS dengan senjata paling canggih kesulitan dalam perang gerilja. Tapi saya tidak mau mengakui. Itu situasi khusus. Pertempuran antar armada di laut sama sekali berbeda. Benarkah? Mari kita lihat. Minum kopi sambil diskusi seperti ini aneh juga. Untuk membahas situasi ketegangan militer, suasananya terlalu damai. Tapi sikap santai Wahyudi justru lebih membuat saya gelisah. Seperti punya kartu rahasia sendiri. "Ngomong-ngomong, ada yang mau saya sampaikan." Wahyudi tiba-tiba serius. "Sore ini kami akan tunjukkan pangkalan angkatan laut kami. Mungkin Anda akan kecewa. Peralatan terbaru tidak banyak." Terima kasih atas kejujurannya. Tapi itu bukan semuanya, dan itu yang ingin saya tunjukkan juga. Kalau diberi waktu beberapa hari, Anderson menyela. "Apa yang ingin Anda tunjukkan?" "Bagaimana Indonesia benar-benar bekerja, bagian yang tidak bisa dijelaskan dengan jumlah kapal perang." Keesokan harinya, kami mengunjungi pangkalan angkatan laut di Laut Jawa. Jujur, kesan pertama mengecewakan. Kapal-kapal kebanyakan dibangun tahun 1990-an atau awal 2000-an. Radar dan peralatan komunikasi juga bukan spesifikasi terbaru. Itu kapal fregat andalan kami. Wahyudi menunjuk kapal yang dimaksud kapal fregat kelas Sigma dari Belanda. Bobot 2,35 ton. Meriam utama 76 mm 1 unit. Bisa muat 8 rudal anti kapal. Saya hitung-hitung dalam pikiran. Satu kapal perusak tipe Ontlil 5 Tiongkok punya daya tembak setara 10 kapal fregat seperti ini. Lagi pula Tiongkok sudah punya 8 kapal perusak seperti itu. "Bagaimana fasilitas komunikasinya?" tanya saya. "Jaringan komunikasi armada dasar ada, tapi data link satelit atau sistem berbagi informasi real-time masih kurang." Memang begitu. Angka-angka dalam laporan saya akurat. Angkatan Laut Indonesia kalah di semua aspek dibanding Angkatan Laut Tiongkok. Tapi ada yang aneh. Ekspresi prajurit dan perwira di pangkalan tidak terlihat putus asa sama sekali. Malah terlihat penuh percaya diri. Apa yang membuat mereka begitu? "Pak Kolonel, boleh saya tanya jujur, kalau sampai bentrok langsung dengan armada Tiongkok, menurut Anda ada peluang menang?" Wahyudi berpikir sejenak lalu menjawab, "Bentrok langsung? Kami tidak akan melakukan itu." "Lalu bagaimana?" "Kami punya cara sendiri. Besok saya tunjukkan." Malam itu di hotel saya merangkum informasi yang terkumpul sejauh ini. Semuanya sesuai perkiraan. Kekuatan militer Indonesia jauh di bawah Tiongkok, dan dalam pertarungan langsung tidak ada peluang menang. Tapi ada perasaan, ada yang terlewat. Anderson datang ke kamar saya. "Bagaimana menurutmu, Miguel?" "Secara angka jelas, tapi..." "Tapi?" "Entahlah, seperti ada bagian yang hilang." Saya juga merasa begitu, seperti kita bertanya pertanyaan yang salah. Tapi tepat saat itu, TV di kamar hotel mulai menayangkan berita darurat. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter melanda daerah Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Di layar terlihat bangunan roboh dan orang-orang panik. Peringatan tsunami juga diumumkan. Banyak orang mengungsi. Pemandangan yang menunjukkan betapa tak berdayanya manusia di hadapan bencana alam. Dalam situasi seperti ini, apa gunanya kekuatan militer? Gumam Anderson. Saya juga berpikir sama. Sekuat apapun kapal perang, di hadapan gempa atau tsunami, tetap tidak berdaya. Tapi saat itu saya belum tahu kejadian ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Kolonel Wahyudi datang ke hotel. Ekspresinya lebih tergesa dari biasanya. Berita gempa semalam sudah dengar kan? Situasinya serius. Sepertinya rencana awal harus diubah. Maksudnya? Kita harus ke Palu. Di sana Anda bisa melihat wajah asli Indonesia. Anderson mengkhawatirkan. Daerah bencana bukankah berbahaya? Berbahaya sih, tapi di tempat aman tidak akan ketemu kebenaran. Tepat saat itu handphone saya berdering. Telepon dari kedutaan besar AS. Tuan Alvarez, ini Konsul Jensen. Segera datang ke kedutaan. Situasi darurat. Sampai di kedutaan, Konsul Jensen sudah menunggu dengan ekspresi serius. Dia yang berumur awal 50-an tipe birokrat khas. Tipe yang mengutamakan aturan dan prosedur di atas segalanya. Situasi daerah Palu memburuk. Dari pusat ada perintah evakuasi segera. Evakuasi? Dekat daerah bencana berbahaya. Sesuai aturan harus segera mengungsi. Hari ini sore dengan pesawat melalui Singapura, kembali ke Washington. Saya bingung, penyelidikan belum selesai. Tapi misi belum tuntas. Keselamatan nomor 1, tidak ada ruang untuk diskusi lagi. Jensen tegas. Tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan ada yang penting terlewat. Apa yang dimaksud Kolonel Wahyudi dengan wajah asli Indonesia? Dalam perjalanan ke bandara naik mobil, Anderson berkata, "Miguel, ini aneh ya. Gempa terjadi, tapi justru saat itu kita harus lihat. Kemampuan tanggap bencana kan menunjukkan kekuatan sebenarnya suatu negara." Benar juga. Biasanya hal-hal yang tersembunyi di masa damai terungkap dalam situasi krisis. Tapi aturan ya aturan. Di bandara menunggu pesawat evakuasi, TV ruang tunggu menayangkan berita live dari lokasi Palu. Tapi pemandangan di layar beda dari perkiraan saya. Umumnya kalau bencana besar seperti ini terjadi, kekacauan berlanjut sampai ada tindakan resmi pemerintah. Tapi di Palu beda. Sebelum ada instruksi resmi pemerintah, orang-orang sudah bergerak sendiri. Di layar terlihat mahasiswi berjilbab membersihkan puing bangunan roboh. Di sebelahnya laki-laki tua memberikan pertolongan pertama pada korban luka, bahkan anak-anak ikut mengangkut air dan makanan. "Mereka itu dari organisasi apa?" tanya saya pada Jensen. "Entahlah, mungkin kelompok sukarelawan daerah. Tapi kalau dilihat dengan teliti, ini bukan sekadar kegiatan sukarelawan biasa. Terlalu sistematis. Seperti sudah direncanakan sebelumnya, masing-masing punya peran tersendiri, bergerak efisien." Anderson tiba-tiba berdiri dari kursi. "Jensen, saya tidak naik pesawat ini." "Apa?" "Di Rwanda saya di kedutaan yang aman. Menulis laporan begitu saja. Akibatnya ratusan ribu orang mati. Saya tidak mau ulangi kesalahan yang sama." Jensen panik. "Tapi aturannya..." "Karena aturan, kebenaran bisa terlewat. Saya juga melihat sesuatu yang aneh di TV. Fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan data yang selama ini saya analisis. Tanpa instruksi pemerintah, tanpa rencana sistematis, bahkan jaringan komunikasi terputus, kok bisa bergerak terorganisir begitu? Ini tidak masuk akal. Harus lihat langsung." "Kalian berdua gila ya? Daerah bencana itu berbahaya," Jensen berteriak. Tapi tekad kami sudah bulat. Saya ambil handphone dan diam-diam hubungi Kolonel Wahyudi. "Pak Kolonel, ini bukan permintaan resmi, ini permintaan pribadi. Tunjukkan negara Anda apa adanya." Setelah hening sejenak, terdengar suara Wahyudi. "Sudah saya tunggu." Saat itu kami bukan lagi sekadar pengamat dan pemandu, tapi rekan seperjuangan yang sama-sama meninggalkan organisasi masing-masing. Jensen terus melarang, tapi kami sudah memutuskan. "Pelanggaran aturan akan saya laporkan," ancam Jensen, tapi Anderson menjawab dingin. "Silakan, tapi 20 tahun lagi jangan sampai menyesal." Kami keluar bandara dan bertemu Kolonel Wahyudi. Ekspresinya mengandung rasa hormat. Keputusan yang berani, tapi tidak akan mudah. Kami sudah siap. Kalau begitu, saya tunjukkan Indonesia yang sesungguhnya. Penerbangan ke Palu naik pesawat militer. Hercules di dalam pesawat angkut kami pakai sabuk pengaman duduk. Suara mesin memang keras,
Tapi justru kebisingan itu yang meredakan ketegangan. Sampai Palu situasinya bagaimana ya? Tanya saya pada Wahyudi. Jujur saya juga tidak tahu persis. Tapi satu hal saya yakin, Anda akan lihat bagaimana rakyat kami bereaksi. Dari pesawat melihat ke bawah, Palu menyedihkan. Seluruh kota seperti reruntuhan. Bangunan roboh, jalan retak, asap mengepul di mana-mana. Seperti melihat medan perang. Setelah mendarat, dalam perjalanan dari bandara ke kota, saya menyaksikan pemandangan yang lebih menakjubkan. Jalan rusak sehingga kendaraan sulit lewat. Tapi orang-orang melakukan pengaturan, lalu lintas sendiri. Bukan polisi atau tentara, tapi warga biasa. Orang-orang itu siapa? Tanya Anderson. Warga biasa. Ada yang dari Jawa, ada dari Bali, dengar berita Palu dalam bahaya, datang sendiri bantu. Bukan dikirim pemerintah? Tidak. Malah pemerintah bilang bahaya jangan datang, tapi tidak bisa dicegah. Apa ini mungkin? Pertaruhkan nyawa sendiri untuk membantu orang asing. Sulit dibayangkan di barat. Sampai di kota saya menyaksikan dunia yang sama sekali berbeda. Kota memang hancur, tapi gerakan orang-orangnya ada keteraturan aneh. Seperti orkestra besar sedang bermain, masing-masing mainkan alat berbeda, tapi ciptakan satu melodi. Anderson mendekati mahasiswi berjilbab yang sedang membersihkan puing gereja roboh. Sepertinya awal 20-an, tangannya pakai sarung tangan kerja. Permisi dari organisasi apa? Anderson bertanya sopan. Tidak, saya cuma mahasiswa Universitas Indonesia. Dia jawab sambil lap keringat. Waktu kecil pernah tinggal di sini sama nenek. Jadi orang-orang sini seperti keluarga. Jadi bukan dikirim pemerintah atau NGO? Tidak. Lihat berita lalu datang sama teman-teman. Nenek yang di sana mungkin nenek teman saya. Tidak bisa diam saja. Saat itu Anderson sadar katanya kemudian. Bukan organisasi tapi hubungan personal yang jadi kekuatan inti tanggap bencana. Ini fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan cara berpikir barat. Bagi saya ada pemandangan lebih mengejutkan lagi. Situasi komunikasi terputus, bagaimana cara berbagi informasi. Di tepi pantai, nelayan menerbangkan drone kecil. Drone biasa yang dijual di pasaran untuk foto daerah terkena bencana. Video ini bagaimana dibagikan, tanya saya. Lewat Bluetooth ke kapal sebelah, kapal itu kirim lagi ke kapal berikutnya. Begitu terus jadi peta seluruh garis pantai. Bukan komunikasi satelit canggih atau data link militer dengan cara paling primitif tapi buat jaringan, tapi efeknya menakjubkan. Situasi kerusakan update real time, daerah yang butuh pertolongan ketemu dengan tepat. Saya tulis di catatan, network is not technology, network is trust. Saat itu dada saya terasa panas dan suara gemetar. Seluruh kerangka analisis yang saya percayai 15 tahun mulai goyah. Kekuatan negara bukan dari senjata canggih atau peralatan komunikasi, tapi dari kepercayaan antar manusia. Kolonel Wahyudi letakkan tangan di bahu saya. Sekarang paham kenapa kami percaya diri. Tapi ini situasi bencana. Kalau ada ancaman militer nyata juga sama. Saya tunjukkan sekali lagi. Keesokan harinya, Wahyudi bawa kami ke laut. Di Laut Palu ada beberapa kapal. Ada kapal ikan, kapal kargo, bahkan yacht pribadi. Mereka ngapain? Operasi penyelamatan, tapi caranya agak istimewa. Dilihat dengan teliti, ada hal menakjubkan terjadi. Setiap kapal punya peran berbeda, tapi bergerak seperti satu armada. Ada yang bertugas intai, ada yang bertugas selamatkan, ada yang bertugas supply. Siapa yang komando? Tidak ada. Peran masing-masing terbentuk natural sesuai situasi. Ini situasi yang tidak masuk akal. Tanpa sistem komando, tanpa jaringan komunikasi yang benar, kok bisa bergerak terorganisir begitu? Tapi ini benar-benar terjadi. Kalau kapal-kapal itu harus hadapi serangan kapal asing gimana? Tanya saya. Wahyudi tersenyum. Akan bergerak dengan cara yang sama. Ada yang intai, ada yang serang, ada yang supply. Dan kalau satu kena, 10 akan datang. Kalau 10 kena, 100 akan datang. Tapi kan tidak ada senjata. Senjata bisa dibuat. Apa nelayan tidak bisa buat bom? Apa kapal kargo tidak bisa tembakkan rudal?